Artinya aktivis pengkelan jangan kepo dulu gitu Pak. Bahwa ini pasti ada tindak lanjut gitu Pak Gubernurnya. Bukan tebang pilih lah istilahnya. Tapi harus kepo, kalau tidak kepo nggak ada yang menggelitik. Nggak apa-apa. Jadi pemerintahan dan juga penegakan hukum itu perlu dikepoi terus agar kalau ada yang menyimpang itu fungsinya dikepoin supaya tidak berlanjut. Dan ini instruksi fatwa ini ke saya ini. Kenapa? Instruksi apa fatwa ke saya atau ke seluruh Bengkelan ini? Nah, ini bagian dari fungsi demokrasi. Itu adalah begitu, transparansi supaya kemudian kalau ada apa-apa berteriaklah gitu. Jadi nangkap orang dapat 10-20 M itu lebih seksi daripada pencegahan yang kemudian Triliunan. bisa triliunan. Tapi seperti ya pengaporan karena tidak ada yang ditangkap. Nah, itu jadi tidak seksi, jadi tidak. Itu bisa diukur enggak itu? Lo ada. Kan lagi rame Bangkelan Pak Gubernur. Lagi rame. Persidangan Pak Bupati. Oh iya, udah mulai ya. Sudah mau hampir selesai Mbak. Yang unik Tinggal anunya, ekor-ekornya yang belum. Yang menarik itu kemarin saksi paling kunci namanya Sodik bilang ada oknum jaksa yang mendapatkan duit. Nah itu anggapan aktivis ya, akhirnya aktivis kok nggak diperiksa sama penyidik KPK. Haji Hafid orang biasa diperiksa nggak enak tidur. nanti dari pengembangan penyidikan bisa dikembangkan, pengembangan di persidangan, bangtut itu juga dilaporkan dan dikembangkan juga. Oh gitu Pak Gubernur ya. Itu katanya ilmunya Prof Denny. Jadi ada bang dik, ada bangtut. Oh iya. Kan memang itu ya, apa namanya, normalnya kan begitu. Ini ada anggapan, oh ini kayak tebang pilih KPK ini. Kok orang biasa disersa sampai nggak enak diperiksa dan semacamnya, yang oknum enggak di gitu. penyidikan tidak terungkap. Tapi kalau terungkap di penuntutan, hasil penuntutan itu kemudian akan dikembangkan. Kan model pengaporan. Ini model mau nganu yang ini kadang-kadang jalurnya ke sini kan. Nah, tidak tahu bahwa yang lain ternyata juga Strategi itu. Ya, Strategi bagian berarti dari- ya. Baru pengusaha Pak Gubernur, nyaman Pak Hafid, tangi Pak Bupati. Dah saya ngangsur deh. Saya suruh balik ke hakim ben diperiksa. Dah Pak Iqbal, APH, jaksa. Lo periksa kengpon lo periksa saja sudah pertanyaan. tapi udah terungkap di sidangnya. Sudah disaksikan penyaksiannya Pak Sodik. Mungkin di BAP mungkin nggak ada tuh. Ada BAP-nya Pak Sodik. Oh. Terus kemarin Pak Iqbal bilang di media ngawur kesaksiannya Sodik. Saya akan perkarakan dia. Di mana sekarang? Masih di sini? Informasinya sudah dipindah ke informasi tapi nggak tahu saya ke Jaksa KPK. Pindah ke Jaksa KPK informasinya. Oh, baik Pak. Baik. Nggak tahu bener nggak? Telok M. Berapa? Telok M sekianan cuma saya Sodik ini M berapa? Urusan etawa. Iya. Periode Pak Betul. Kasar kacangnya. Terang pun saya, Pak ingat sebelumnya. Sebelumnya saya ingatkan langsung tak melalui siapa-siapa ke beliau kan ada dia minta asetnya Rasulullah yang disita dulu. yang di PSP undang. Saya udah ngomong langsung. Pak Kun, ya wes. Oh, ketemu di waktu di KPK. Kayaknya memang harus digituin Pak. Aku coba deh gila Pak. Malah pilih ambutan tiba ini. Aku tak ambuang budak. Ini kan 2 kali udah. Jangan. Dua kali yang jadi durian semua.
Jadi itu nanti pasti ada tindak lanjut Pak Gubernur ya. Ada tindak lanjut dari kesaksian di fakta persidangan juga. Ya, setiap perkembangan sidang pasti kita tindak lanjuti. Tapi setelah ada laporan dari penuntut umum. Oh iya. Artinya aktivis pengkelan jangan kepo dulu gitu Pak. Bahwa ini pasti ada tindak lanjut gitu Pak Gubernurnya. Bukan tebang pilih lah istilahnya. Tapi harus kepo, kalau tidak kepo Nggak ada yang menggelitik. nggak apa-apa. Jadi pemerintahan dan juga penegakan hukum itu perlu dikepoi terus agar kalau ada yang menyimpang itu fungsinya dikepoin supaya tidak berlanjut. Nah ini instruksi apa fatwa ini ke saya ini? Kenapa? Instruksi apa fatwa ke saya atau ke seluruh Bangkalan ini? Nah, ini bagian dari fungsi demokrasi. Itu adalah begitu, transparansi supaya kemudian kalau ada apa-apa berteriaklah gitu. Itu ilmunya Prof Denny itu. Memang beliaunya ini yang yang mengkader banyak aktivis Bangkalan, beliaunya ini sudah dulu kan termasuk dulu tahun 2004 kata itu Pak Denny semua aktivis Bangkalan tahu yang mengkader. Tapi ada yang tersangkut kasus nggak yang dikaderin? Belum dengar tuh. belum dengar. Kalau belum artinya meragukan. Harus tidak ada. Pengakuan semua itu mayoritas ini sebuah kebiasaan, bukan dari Pak Bupati. Iya. Kebiasaan. Nah itu kalau KPK kan sebetulnya Pak Gubernur sudah mengetahui dan mempelajari secara matang terkait masalah itu. Ketika melihat seperti di Bangkalan, sesuatu kebiasaan justru mendikte dan mempengaruhi perilaku pejabat. Apa yang dilakukan sebetulnya oleh KPK begitu Pak Gubernur? Ya politik, makanya KPK sekarang tidak hanya nangkep saja, tapi juga membenahi sistem pemilu. Iya. Oh di situ ya akarnya ya, di politik itu ya. Di politik, tapi yang begini-begini tidak diberitakan oleh Mas Aliman. Yang diberitakan hanya yang di sidang, yang OTT gitu. Iya. Ya di sini kan lokal, makanya saya tidak bisa mengakses ke pusat. Enggak, maksudnya yang KPK kerjakan itu pencegahannya, termasuk datang ke UTM ini dalam rangka pencegahan. Oh bagian itu. Ya. Nah, tapi yang begini-begini kan seperti tidak layak naik ke beritanya Mas Aliman. Ini layak. Besok layak menjadi headline ini. Jadi headline ini. Iya, dianggap tidak news. Yang news kesini saja masih tetap pengembangan di sidang gitu lah. Ke materi yang akan saya hadiri ini nggak ditanyakan malah. Headline. Biar nanti yang di atas nanti langsung dia. Yang selalu jadi news yang penindakan. Penindakan. Kalau yang pencegahan. Anak seksi. Ini masih prei 1 minggu persidangannya. Biasanya kan kemarin sampai Jumat, ini masih prei. Masih saksi KPK ya? Masih saksi KPK. Masih kurang 30-an saksi. Dari sekian banyak. Cuma kemarin tuh saksi gong kayaknya Sotek ini. Saksi gongnya. Yang mobilisasi, yang menentukan, yang ngumpulin PC. Dari banyak saksi itu berpusatnya di Ini dari Sadik. Sadik. Kemana gitu dari Sadik? Epicentrumnya ya. Orang mana tuh? Orang aslinya Sumeneb. Cuma sudah lama di sini. Rakeun. Aslinya Sumeneb. Tengah Kanjana. Mana sih Kanjana Kak yang kota Kak. Tibi. Di Kanjana Aliman. Loh, bisa tahu deh. Iya. Bisa aku berarti payah aja. Aduh. Mantan anak buah juga Pak Gubernur di Lingkar Jatim. Oh iya, masa di Lingkar Jatim ya? Pemret dulu. Pak Junior di KI juga. Di KI. Komisi Informasi. Karena saya memang kurang kayaknya Pak Gubernur untuk masuk ke lingkarannya Pak Bupati waktu itu. Saya ini kayaknya kurang cocok, enggak sehingga saya keluar.
Berarti terpental dari lingkaran yang membawa hikmah itu. Iya. Soalnya Songguna, Prof. Berebut untuk jadi lingkaran. Wah. Ini kemudian terpental, sekarang Dan jadi membawa hikmah. hikmah. terpentalnya juga ya istilahnya blessing in disguise ya. Tapi sebenarnya karena lebih cocok ketemu chemistry-nya dengan Bupati Lumajang. Iya. Jadi fisiknya ada di Bangkalan, pikirannya di Lumajang. Sehingga dengan Bupati Bangkalan nggak ketemu pikirannya. Kalau Torik bukan seangkatan tapi bersama saya dulu. Sudah ada aktivis pertama dari BEM sampai kemana-mana bersama saya dulu. Berarti Kancana Muslim. Ya, Muslim. Rekat di saya. Sekarang Muslim. jadi ketuanya agak ketuanya ulama. Ketua ulama Pegang se-Indonesia. dua sekarang, Lumajang dan Jember. Aku Kemenak, PLT di PLT di Jember, PLT di Kemenak definitif. Di Lumajang definitif. jadi ketua kiai kan dia. Jadi kiai. Muslim. Oh iya, sama-sama dari dulu. Wida. Jopos. Japos. Alumni Jopos ada. Radar Madura. Dulu Sadik masih waktu wartawan radar sering di kosan saya dulu. Sama Mas Rasul itu. Kok Sadik siapa? Muslim. Dengan dekat dengan Muslim di Jember atau ketemu di waktu aktivis? Di Jember. Oh iya. Waktu pindah ke Jember. Pas di Jember. Muslim. Bahar ya. Muslim Bahar itu ya di IAIN Muslim Bahar Sabil sama Tor itu teman saya semua. Cuma saya aja di sini. Sabil ke atas soalnya. Kayaknya di Mendes kayaknya. Saya aja di sini Pak Gufron. Enggak naik ke Jakarta karena memang dibawa ke dulu ke sini. Iya. Seraja ke Bengkala. Agar ada BTB, ada wilayahnya BTB. Mobil wilayahnya di Ada makomnya Iya, makomnya. Pak Ihsan ya makomnya di hutan ya sudah. Jangan sampai keluar hutan beliau. Nanti lucu kalau keluar hutan. Saya ke sini untuk podcast. Mau diberatkan lagi mahasiswa apa enggak gitu setelah BLU gitu maunya. Ternyata Pak Gufron ke sini ya kesempatan saya. Sesuatu yang enggak naik di kereta-kereta. Dapat dua ya? Hah? Dapat dua jadi. Dapat dua yang eksplisit tuh. Yang implisit banyak ya. Kayaknya ngobrol mulai tadi itu jadi berseri-seri. Bayangkan dari pengembangan di penuntutan sampai ke yang lain-lain tadi. BLU. Yang harus disirusi materi nanti di atas ini. Karena Karena fokusnya akan pada pencegahan. pencegahan siap. Kalau di persentase Itu apa? berapa persen Badan aja, fokus KPK ke pencegahan dan ke penindakan? Kalau di persentase. Faktanya hasil-hasil pencegahan itu lebih besar. Baik Memang tidak Iya. dibedakan ya. ya Operasinya. ya katanya jenengan tidak seksi itu. Tidak seksi. Jadi nangkap orang dapat 10-20 M itu lebih seksi daripada pencegahan yang kemudian Triliunan. bisa triliunan. Tapi seperti ya pengaporan karena tidak ada yang ditangkap. Nah, itu jadi tidak seksi. Jadi tidak. Itu bisa diukur enggak itu? Lo ada. Hasil dari gerakan pencegahan Ada. dengan penindakan itu ada. Setiap tahun kita laporkan tiga-tiganya, cegah, Dikmas dan juga penindakan. Kita laporkan semua, tapi tetap kemudian yang disorot berapa orang, berapa anunya begitu. Padahal yang pencegahan tahun pertama saja kami itu menyelamatkan aset-aset negara itu 594 triliun. Apa saja anunya yang gede-gede itu, misalnya Gelora Bung Karno, Taman Mini, itu semuanya semula Pencegahan. punyanya dulu kan punya Pak Harto ya, punya yayasannya Pak Harto itu tidak tercatat sebagai asetnya negara di Setnek. Nah, sudah bertahun-tahun diminta itu nggak jebol-jebol. Kita dampingi akhirnya mau karena takut lah begitu. Bahkan lapangan Matu Angin itu sekitar 285 miliar. Itu sejak 84 dikuasai oleh yayasan yang mantan gubernur. Itu sejak tahun 84. Bayangkan
stadion, di samping-sampingnya kanan kirinya itu ruko-ruko. Itu dimanfaatkan oleh yayasan. Mau diminta oleh Sulsel tidak dikasih. Baru tahun 2021 kami ambil, kami serahkan ke gubernur pada itu. Tapi akhirnya 2021 kemarin berarti. Iya. Zamannya Pak Gubron. Iya, 2021. 2022 gubernurnya kena. Kena imbas. Nah, maksudnya Pak yang bisa meyakinkan orang itu Pak Gubron apa namanya bahwa hasil pencegahan ini kayak di sini, contoh di sini di Bangkalan ini ya. Urusan sosialisasi, urusan ini banyak sekali. Tapi kenyataannya kebiasaan itu tetap terjadi. Lah ini seolah-olah kan tidak membekas hasil pencegahan yang dilakukan itu. Ya, karena akarnya politik berbiaya tinggi masih tetap terjadi. Gitu ya. Jadi Hulunya kalau di situ. Hulunya di situ. Pangapora ini gedung ya. Cleaning service-nya itu nyapu terus. Tapi kalau budaya lempar sampah sembarangan Tidak dihentikan. Tidak dihentikan. budayanya masih tetap rokok serombon pojok-pojok gitu. Cleaning service-nya mau kerja siang malam tak mampu karena orang yang ngelempar sampah masih lebih cepat membuang sampahnya. Dari tamsil secetok gitu. Tamsil gitu. Jadi walaupun kami tangkap 1, 2, 3, tapi yang melempar sampah lebih banyak, lebih cepat, maka kami tangkap, tapi tetap yang lain masih yang pas lagi rombuh ya. lagi rombuh, saya tangkap, saya apes. Selain saya tak apes, bukan berarti tidak korup. Lah yang budaya Bu Rombo ini politik. Ya Pak Gubron, saya maksud itu politik Iya. berarti. Karena pos politiknya masih biaya tinggi. Iya. Jadi kau ada mau kau caleg, kalau luar biaya ya. Kalau luar biaya malah luar tadi Bu Rombo. Selama ini kan izin tadi disampaikan sudah siap. ya sudah siap Oke. ya. Oke, Pak Gubron, saya izin yang ini ngobrol-ngobrol ini nanti Oke, saya ya, Toren. edit sebagian dan saya upload Pak Itu Gubron. alasan untuk melipir. Wah. Iya. Mau senior pasti ngerti apa yang senior. Itu bukti sudah. Muka siapa bener kan? Iya. Itu bukti. Targetnya sudah selesai, Pak. Yang atas saya nggak perlu dah gitu. Ikut nanti dan ada